Dalam 3 hari, Sumatera Utara berubah jadi tanah yang tenang menjadi wilayah darurat. 86 bencana beruntun, 11 kabupaten dan kota terdampak, dan 24 nyawa melayang akibat banjir, longsor, hingga puting beliung yang datang tanpa jeda. Seketika jalan berubah menjadi sungai, rumah tertimbun tanah, dan angin kencang merobek atap-atap warga. Ironinya, sebagian daerah yang selama ini dianggap aman justru menjadi pusat kehancuran. Apa yang sebenarnya memicu ledakan bencana sebesar ini dalam waktu sesingkat itu? Tetap di sini, karena fakta paling mengejutkan baru akan muncul setelah ini. Dalam rentang waktu hanya 3 hari, dari Senin 24 November hingga Rabu 26 November 2025, Sumatera Utara menghadapi rangkaian bencana alam terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Polda Sumut mencatat 65 titik bencana di 8 kabupaten dan kota. Deretan kejadian ini terdiri dari 38 tanah longsor, 24 banjir, 2 pohon tumbang, dan 1 puting beliung. Curah hujan ekstrim yang turun tanpa henti sejak awal pekan membuat lereng-lereng rapuh, sungai-sungai meluap, dan permukiman warga berubah menjadi zona darurat. Wilayah terparah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mencatat 8 titik longsor dan 10 titik banjir, menyebabkan ribuan warga terdampak dan akses jalan utama pun terputus. Kota Sibolga juga mengalami situasi yang kritis. Hujan deras selama lebih dari 2 hari memicu longsor di 6 lokasi di Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota. Arus banjir menghantam rumah, menyeret kendaraan, dan membawa lumpur serta batang pohon. Di wilayah ini, sejumlah korban ditemukan tertimbun material longsor, hingga menyebabkan beberapa keluarga kehilangan anggotanya. Tapanuli Selatan mengalami bencana paling luas secara geografis, dengan dampak di 11 kecamatan. Banjir dan longsor menewaskan 8 warga, melukai puluhan, dan memaksa 2.851 orang mengungsi ke tenda darurat. Infrastruktur yang rusak mencakup jalan kabupaten, jembatan penghubung, tebing runtuh, serta rumah warga yang terendam hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Sementara itu, Tapanuli Tengah mencatat 1.902 rumah terdampak dengan 4 korban meninggal dunia dalam 1 keluarga yang tertimbun longsor. Secara keseluruhan, data gabungan BPNPB dan Polda Sumut melaporkan ada 17 korban jiwa, 58 luka-luka, dan beberapa warga masih dalam pencarian. Dari rangkaian kronologi tersebut, kini terlihat jelas bahwa skala bencana tidak hanya dipicu oleh kejadian yang beruntun, tetapi juga oleh kombinasi faktor alam yang sangat langka dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. BMKG menegaskan bahwa cuaca ekstrim yang memicu banjir, longsor hingga angin kencang merupakan dampak langsung dari siklon tropis Senyar, salah satu siklon paling langka dalam sejarah modern Indonesia. Siklon ini adalah penguatan dari bibit siklon tropis 95B yang berkembang di perairan Aceh sejak 21 November 2025 dan mencapai daratan Sumatera pada lintang sangat rendah. Fenomena yang sebelumnya hanya tercatat pada kasus siklon Fame tahun 2001. Sebuah kejadian yang awalnya diperkirakan hanya muncul setiap 100 sampai 400 tahun. Kini menurut para ahli atmosfer, frekuensinya turun drastis menjadi setiap 20 hingga 40 tahun, menandakan perubahan iklim telah menggeser batas-batas anomali cuaca. Faktor atmosfer lain seperti kelembapan udara ekstrim, kondisi iodin negatif, dan gelombang atmosfer aktif menambah suplai uap air tanpa henti ke wilayah Sumut. Itu sebabnya hujan ekstrim turun terus-menerus dari Pakat hingga Nias Selatan, memicu banjir bandang dan tanah longsor di banyak daerah. Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Indikasi kerusakan ekologis semakin kuat terlihat, terutama pada kawasan DAS Batang Toru. Perambahan hutan, aktivitas pertambangan, serta pembukaan lahan untuk perkebunan sawit diduga memperparah run-off air, membuat banjir lebih besar dan lebih mematikan. PBHMI MPO bahkan mendorong investigasi menyeluruh terhadap potensi pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di kawasan hulu sungai.
Tanah yang kehilangan tutupan vegetasi tidak mampu menahan intensitas hujan ekstrim, sehingga aliran air berubah menjadi arus deras yang menghancurkan permukiman. Kombinasi antara anomali iklim global dan kerusakan lingkungan lokal inilah yang membuat bencana kali ini jauh lebih dahsyat. Dan melihat tren regional Malaysia, Thailand hingga Vietnam juga dilanda banjir besar. Fenomena ini menegaskan bahwa monsun dan siklon tahun ini datang jauh lebih kuat daripada biasanya. Respon penanganan bencana di Sumatera Utara berlangsung dalam skala besar, dipimpin oleh Polri yang menjadi garda terdepan sejak jam pertama kejadian. Total 135 personil Polda Sumut dikerahkan, terdiri dari 4 SSK Brimob, 2 gelombang Ditsamapta, personil Bidokes, hingga tim teknis TIK untuk memastikan komunikasi lapangan tetap berjalan meski sinyal banyak terputus. Peralatan strategis, mulai dari HT Haris, drone pemantau, mobil Komop, repeater, hingga jaringan Starlink, digunakan untuk memperkuat komando dan mendukung operasi SAR yang terus berlangsung meski cuaca buruk. Di lapangan, personil Polri melaksanakan pencarian korban hilang, evakuasi di titik banjir yang mencapai 70 cm hingga 4 meter. Lalu pengamanan jalur vital, serta pendirian posko darurat sebagai pusat layanan informasi warga. Operasi ini sekaligus dikombinasikan dengan pendistribusian logistik, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, pakaian, layanan medis cepat, hingga dapur umum bagi para pengungsi. Dalam waktu bersamaan, BNPB mengerahkan tim khusus yang dipimpin Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk koordinasi penuh dengan BPBD, TNI Polri, Pemda, dan relawan. Dukungan tambahan berupa helikopter Airbus untuk evakuasi udara dan pesawat karavan untuk operasi modifikasi cuaca juga disiapkan sesuai instruksi langsung Presiden. Fokus utama BNPB adalah membuka akses jalan Sibolga, Tapteng, Tapsel yang terputus total akibat material longsor. Kementerian Pekerjaan Umum turut menggelar operasi besar pembersihan di lebih dari 11 titik longsor menggunakan ekskavator, loader, dump truck, serta pengalihan rute di jembatan yang rusak. Jalur darurat di Sidikalang, Pakpak Barat hingga Baru Sibolga mulai dibuka secara bertahap meski hujan terus mengguyur. Dari sisi bantuan, Gubernur Sumut Bobi Nasution mengirimkan logistik besar, minyak goreng, gula, teh, mie instan, hingga ribuan kaleng sarden ke Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Mandailing Natal. Ia menegaskan pentingnya mitigasi daerah, koordinasi kepala daerah, dan pemantauan berkelanjutan, mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi longsor belum selesai. Semua pihak kini bekerja serempak, dari pusat hingga desa, untuk memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Namun di tengah upaya besar penanganan darurat tersebut, berbagai tantangan krusial justru mulai muncul dari kondisi lapangan yang terus berubah akibat cuaca ekstrim. Gelombang bencana yang melanda Sumatera Utara bukan hanya soal banjir, longsor, dan puting beliung, tetapi juga tentang bagaimana warga bertahan di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Hingga hari ketiga, ribuan pengungsi tersebar di rumah ibadah, gedung sekolah, tenda darurat, dan balai desa yang kapasitasnya jauh di bawah kebutuhan. Banyak di antara mereka adalah kelompok rentan, balita, lansia, serta ibu hamil yang membutuhkan layanan kesehatan dan suplai air bersih yang stabil. Situasi ini pun diperparah dengan peringatan BMKG yang menyatakan bahwa siklon tropis Koto dan siklon tropis Senyar masih memberikan dampak tidak langsung bagi Aceh dan Sumatera Utara. Sistem angin dari kedua siklon tersebut memicu hujan lebat, angin kencang, gelombang yang tinggi, serta peningkatan potensi longsor susulan di wilayah lereng dan pegunungan. Meski siklon Koto bergerak menjauhi Indonesia, sisa pusarannya tetap memengaruhi pertumbuhan awan hujan. Sementara itu, siklon Senyar yang berada di Selat Malaka bergerak ke arah barat-barat daya dan masih memiliki kekuatan kategori 1 dalam 24 jam ke depan. Dengan cuaca yang begitu dinamis, ancaman bencana susulan seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang tetap sangat tinggi. Untuk itu, langkah ke depan membutuhkan kombinasi kesiapsiagaan masyarakat dan kebijakan strategis pemerintah. Warga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di lereng bukit, bantaran sungai, serta daerah aliran sungai atau das.
Pemerintah daerah bersama pusat perlu memperkuat monitoring cuaca ekstrim, memperbarui pemetaan kawasan rawan bencana, serta memastikan bantuan sosial mengalir tanpa adanya hambatan kepada keluarga terdampak. Dalam jangka panjang, mitigasi harus menjadi prioritas. Penataan ulang wilayah rawan banjir, rehabilitasi hutan yang gundul, dan lebih selektif untuk memberi izin pengelolaan hutan serta infrastruktur tahan bencana. Tanpa langkah-langkah ini, siklus bencana akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar setiap tahunnya. Oma disipas giring-giring, mobil ini madep, ada mobil, hancur sudah, hancur. Korban. Lagi.